Baiklah, perkenalkan nama saya Hasran Pardede dengan NIM L1118059 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Profesor Bambang Irawan SV MSI IPU. Di sini saya akan membuat video tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan hutan lestari. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengelolaan hutan lestari, di mana PHL adalah sistem pengelolaan hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Di mana sosial itu berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang untuk masyarakat lokal. Lingkungan itu menjaga fungsi lingkungan yang ada di sekitar hutan, meliputi stabilitas daerah aliran sungai, konservasi sumber daya biologi, dan perlindungan habitat kehidupan liar. Dan ekonominya yaitu bagaimana kita bisa melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, harus melakukan konsep pelestarian hasil. Jadi 3 fungsi ini sangat penting dalam pengelolaan hutan lestari yang seimbang. Sertifikat PHL itu sendiri mengapa penting kita lakukan? Itu salah satu peluang dalam melakukan pengelolaan hutan lestari. Yang pertama, pemerintah menyarankan unit pengelolaan hutan dalam memenuhi minimum requirement standar PHL dalam pasar internasional. Masyarakat produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan juga mendapat tekanan lembaga dalam para investor untuk membangun negara, baik dalam bidang kehutanan maupun tidak bidang kehutanan. Jaminan pasar bagi produsen juga memiliki ramah sosial dan lingkungan, di mana mengurangi risiko dampak sosial dan lingkungannya dalam jangka panjang, memperbaiki dan meningkatkan kinerja unit pengolahan. Para rimbawan unja termasuk saya sendiri ingin bekerja di berbagai profesi, mana terdapat akademisi, pelaku industri kehutanan, aparatur sipil negara, dan lain sebagainya, untuk bertujuan bagaimana cara membuat pengelolaan hutan lestari standar di sesuai masyarakat di bidang lingkungan kehutanan menjadi pengelolaan hutan yang lestari. Yang pertama, saya lakukan potret pencapaian, di mana saya harus mengetahui luas hutan di Indonesia, hutan produksinya itu berapa, hutan konservasinya, dan hutan lindungnya berapa tipenya, 74 tipe dan 54 taman nasional. Di sini saya melihat di suatu media sosial dan saya menampilkan di slide saya. Kesatuan pengelola hutan terbaik sebanyak 660 unit bisa kita lihat, di mana ini semua baik serapan karbon, energi listrik, jasa lingkungan, dan aparatur sipil ini saya melihat di media sosial, dan saya juga berpikir bahwa semua ini bisa dilakukan agar pengelolaan hutan lestari bisa tercapai secara seimbang. Peluang dalam pengelolaan hutan lestari, di mana yang pertama memiliki izin, mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan ya, baik secara finansial maupun tidak secara finansial, mana hutan produksi itu sebanyak 10 hektar bisa kita olah agar lestari dan kita juga bisa mendapatkan secara ekonomi.
produksi hutan bukan kayu itu sebanyak sebanyak 217 sampai 358.000 ton pada tahun 2018. Jadi ini bisa sampai sekarang mungkin saya tidak tahu apakah masih sebanyak itu, tapi bisa kita hasilkan bukan hanya kayunya saja. Jadi itu salah satu peluang dalam melakukan pengelolaan lestari yang sangat baik. Produksi kayu bulatnya juga sangat banyak di tahun 2015 dan 2018, dan mungkin tahun saat ini mungkin sudah mulai tipis karena banyak suatu kawasan hutan itu tidak ditanami lagi, tidak dilakukan permudahan, jadi kayu bulatnya habis dengan begitu saja. Penerimaan negara bukan pajak itu sebanyak ini tahun 2015, realisasi izin perhutanan dan lain sebagainya, baik investasinya maupun kunjungan wisatanya. Jadi itu suatu peluang dalam pengelolaan hutan lestari baik secara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ancaman dalam PHL itu yang pertama tadi kebakaran hutan, lahan kritis, laju deforestasi, indeks kualitas, dan jumlah desa di sekitar kawasan hutan. Jadi ini suatu ancaman dalam pengelolaan lestari. Tidak hanya peluangnya saja, pasti ada resikonya ya. Makanya dari itu kita harus bisa melakukan pengelolaan lestari itu agar ancaman-ancaman tersebut tidak sangat berdampak sampai tahun ini, baik kebakaran hutannya, indeks kualitas tutupan lahan, dan jumlah desa di sekitar kawasan hutan. Ini kelemahan dalam PHL, kewenangan pengurusan hutan di tingkat provinsi dan pusat kecuali Taman Raya, indeks rasio, dan terdapat usulan penetapan adat, konflik teritorial. Ini saya semua mengambil ini dari medsos. Tidak saya ini karena saya juga kurang mengerti ya kelemahannya seperti ini. Kalau saya baca berulang ya, saya belum pernah menemukan seperti ini terjadi konflik dalam pengelolaan lestari. Jadi saya hanya memberitahukan saja supaya kita semua bisa mengetahuinya. Yang kedua, pemikiran masa depan. Jadi selain peluang tadi, kita harus memikirkan masa depan Indonesia, di mana ada 5 persyaratan tercapai hutan lestari yang adil. Gap analisis. Yang pertama, kelestarian hasil fisik, sistem insentif dengan lingkungan sosial ekonomi, ukuran kinerja pembangunan, tata kelola yang baik. Jadi semua kelima ini sangat persyaratan dalam tercapainya hutan lestari, baik kelestarian hasil fisiknya, sistem insentif, lingkungan sosial ekonomi, ukuran kinerja pembangunan, dan tata kelola yang baik. Jadi mulai dari kelestarian ke sistemnya, baru ke lingkungan sosial ekonominya, ukuran kinerja pembangunannya sampai kemana, dan yang terakhir tata kelolanya itu apakah baik dan benar. Jika tidak ya kita memikirkan ke depannya saja sudah tidak tercapai kalau semua 5 ini tidak kita penuhi. Pada saat ini kalau menurut saya 2, 3, 4, 5 itu sudah tercapai, tapi implementasi ilmu-ilmu ekonomi sosial, institusi, dan politik untuk pelaksanaannya pembangunan kehutanan, sehingga penegakan kehutanan tingkat langka belum mendapatkan dukungan luas. Pendekatan kolaboratif pada pihak dengan model triple helix dan lain sebagainya itu merupakan keharusan. Jadi pada syarat-syarat 2, 3, dan 4, 5 ini menurut saya sudah tercapai, terpenuhi. Dan yang pertama tadi, kenapa tidak? Karena kelestarian hasil fisik ini bisa saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa menghasilkan hal-hal bisa ini. Jadi masyarakat juga kadang tidak berkewenang, makanya para pihak-pihak yang berkewenang bisa
menghasilkan hasil fisik suatu hutan, tidak melakukan kelestariannya sesuai yang benar pada ketentuan undang-undang. Yang B, strategi prioritas masa depan kehutanan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, keberadaan sumber daya hutan bagi kehidupan belum tercapai, kondisi lestari baik ekologi, ekonomi maupun sosial. Untuk membangun sistem yang dapat menyelesaikan masalah kehutanan, maka perlu bagaimana norma standar, kebijakan dan inovasi, dan tidak ada korupsi dalam kepentingan publik, dan bagaimana kelestarian hutan menjadi ukuran kinerja pengelolaan atau operator pemerintah dan regulator yang bukan hanya kinerja administrasi. Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologi bersedia menerima dampak negatif yang diakibatkan usaha kehutanan. Jadi kita harus memikirkan dampak-dampaknya juga, baik ke depannya, baik secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Usaha kehutanan ini juga memiliki dampak ya. Jadi kita harus memikirkan ke depan bagaimana dampak-dampak tersebut tidak menjadi ukuran kinerja dan pengelolaan yang baik, agar tercapainya keinginan kita bagaimana ke depannya pengelolaan lestari ini bisa tercapai dengan seimbang dan tidak ada terjadi ancaman-ancaman dan kelemahan yang seperti tadi saya jelaskan. Berdasarkan kerangka di atas, permasalahan kehutanan berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan yang belum mantap secara tingginya tingkat kerusakan hutan, usaha kehutanan yang belum menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk berusaha, dan rendahnya akses masyarakat dalam pemanfaatan hutan untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan, maka perlu didorong adanya inovasi kebijakan pengelolaan sesuai dengan kerangka berpikir di bawah ini. Ini ada yang tadi lanjutan lagi, mana pengukit keberhasilan kehutanan 5 tahun ke depan. Jadi pemikirannya bagaimana kalau kita tahu hasil-hasil hutan ini biasanya pasti lebih dari 5 tahun. Jadi kita harus berpikir bagaimana keberhasilan hutan ini bisa 5 tahun ke depan itu sudah menghasilkan. Dimana keberhasilan penghutan di masa depan tidak terlepas dari kondisi kehutanan saat ini. Keberhasilan penghutan ini berkolerasi dengan kondisi politik, di mana keberhasilan kawasan hutan, keberhasilan usaha kehutanan, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kelestarian hutan untuk kehidupan masyarakat manusia. Jadi keberhasilan hutan itu ada dua. Yang pertama, berkooperasi dengan kondisi politik agar hutan itu tidak dimain-mainkan secara politik, dan kepastian kawasan hutannya itu, kepastian usaha kehutanan dan partisipasi masyarakat itu sangat dominan pada suatu kawasan hutan. Jadi kawasan hutan itu sangat penting. Bagaimana kita harus bisa melakukan kawasan itu dengan baik agar bisa melakukan pemeliharaan secara 5 tahun ke depan untuk pengungkit keberhasilan kehutanan dalam pengelolaan hutan di masa yang depan. Beberapa faktor yang menjadi isu untuk mencapai keberhasilan pengelolaan hutan di masa depan adalah politik kehutanan, di mana hutan dan kehidupan masyarakat sekitarnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi untuk mendukung kehidupan. Untuk mencapai kesatuan ekosistem tersebut, maka keberadaan sumber daya hutan dalam membentuk kesatuan kawasan hutan dan fungsi hutan menjadi bagian yang harus diperhatikan. Yang kedua, kewenangan pengurusan hutan, di mana kepastian kawasan hutan menjadi persyaratan utama dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, UUD kehutanan yang bersifat khusus perlu dilakukan penguatan sebagai dasar dalam menetapkan kawasan hutan yang mantap. Yang ketiga, pemantapan kawasan hutan, okupasi dan kooptasi hutan untuk berbagi penggunaan latar dan belakang penggunaan menyebabkan tingkatnya degradasi dan deforestasi secara kompleks suatu kawasan hutan. Untuk mengurangi hak tersebut, maka penetapan kawasan hutan perlu segera dilaksanakan, baik kerusakan kehutanan baik
pada beberapa wilayah menyebabkan adanya bencana hidrologis berupa banjir, longsor, secara angin, puting beliung, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi politik kehutanan. Ya, kita tahu undang-undang kehutanan ini, para politik kehutanan itu sangat memerlukan mana suatu kawasan hutan memiliki fungsi untuk mendukung kehidupan, jadi mereka bisa memanfaatkannya untuk kesehatan ekosistem kawasan hutan yang dapat dicapai melalui adanya proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan di suatu kesatuan kelembagaan. Itu tadi suatu politik kehutanan. Oleh karena itu, upaya untuk mengesahkan kegiatan perencanaan pengelolaan termasuk dalamnya adalah pemanfaatan secara kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh satu kesatuan lembaga yang mengurusi hutan. Yang kedua, kewenangan pengurusan hutan. Jadi dalam pengurusan hutan ini kita harus memiliki kepastian kewenangan agar undang-undang kehutanan yang bersifat khusus ini bisa tercapai, dan kawasan hutan ini bisa juga memiliki kepastian hukum. Yang ketiga, pemantapan kawasan hutan. Kawasan hutan ini bisa dilakukan suatu wisata maupun tempat kawasan hutan lindung agar ekosistemnya bisa terjaga. Maka harus dilakukan pemantapan kawasan hutan agar hasil ini terjamin dan makhluk yang ada di dalam hutan itu, suatu kawasan hutan itu bisa terjamin dan tidak ada yang berani melakukan pemanfaatan lahan secara pribadi. Nah, itu tadi harus dilakukan sertifikasi. Jadi maka perlu dilakukan perbaikan melalui gerakan pemasyarakatan, rehabilitas, dan peningkatan rehabilitas hutan. Kepastian usaha dalam memanfaatkan hutan ini berkaitan dengan kejelasan kawasan hutan, iklim investasi dan kondusif, dan adanya pemanfaatan hutan multi benefit. Jadi kepastian usaha ini kita harus bisa memastikan bahwa suatu kawasan hutan itu bisa dijadikan usaha jika kita memiliki sertifikatnya, agar hasil-hasil kayu yang kita olah bisa dijual di pasaran dengan laku dan memiliki sertifikat dan terjamin. Itu makanya dari itu kita harus memiliki sertifikat agar kepastian usaha itu bisa berlangsung dengan baik dan terjamin. Yang kelima, rehabilitasi industri kehutanan multi usaha kehutanan, di mana industri kehutanan tidak efisien menyebabkan adanya persaingan dan tidak sehat dalam usaha kehutanan yang mencapai adanya monopoli dan monosubsidi dalam industri kehutanan. Salah satu aspek yang menyebabkan itu berkembangnya industri kehutanan adalah ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, usaha kehutanan selama ini hanya menekankan pada usaha pemanfaatan hutan kedepannya dengan tetap memperhatikan aspek ekosistem untuk kawasan hutan. Jadi ketiga ini itu salah satu rehabilitasi industri kehutanan dan multi usaha kehutanan dalam pemikiran kita dalam tantangan suatu hutan yang lestari. Yang keenam, partisipasi masyarakat dan kesejahteraan. Di masa depan, masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam pengelolaan hutan lestari agar tercapainya secara sosial pada masyarakat dan masyarakat yang sekitar hutan ini yang tingkat kemiskinannya rendah bisa kita lakukan pekerjaan di kawasan hutan agar mereka bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, percepatan penetapan hutan adat, di mana hutan adat ini kan sudah dinyatakan sebagai hutan adat, jadi hutan milik adat. Maka dari itu kita melakukan pengelolaan itu harus bersama dengan ketua adatnya dengan baik
harmonisasi mana peraturan dan kewenangan mengenai masyarakat hukum adat ini. Yang pertama, merumuskan norma standar. Yang kedua, memastikan kewenangan daerah dalam menetapkan masyarakat. Ketiga, menyelesaikan tata batas kawasan hutan, termasuk batas hutan adat dan memasukkan hutan adat dalam peta kawasan hutan. Jadi ada saja hutan-hutan yang berada di adat itu bisa kita pastikan agar kawasan atau ekosistem yang berada di dalamnya bisa terjaga dan terlindungi dengan baik. Maka dari itu salah satu tantangan dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari yang ada di hutan adat sebagai syarat dalam pengelolaan hutan lestari untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat yang saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.